Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hanya Tuhan Yesus kebenarannya kita. Sebab Dia, Yesus kau kebenaran. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janjiku kepadamu. Katakan Yesus engkau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janji-Mu kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. haleluya Yesus. Sebab ku hidup bagimu, hatiku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus kau kebenaran, Hanya Engkau Tuhan menyelamatkanku. yang rela mati bagi kami. Kau memberikan kami hidup dan memberikan kami pengharapan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, menyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu. Ya Tuhan, tolong kami. Kalau ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya. Sambil musik bernyanyi, Terima kasih. kita mau berterima kasih buat pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Dia boleh memberikan kita hidup, memberikan kita pengharapan. Kalau hari ini kita boleh berada pagi hari, sore hari ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya, Yesus. Engkaulah yang hidup. Terima kasih. Mampukan kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Allah yang hidup. Haleluya Yesus. Kita mau nyatakan, kalau ku hidup, hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nanti saya minta Pak Haryadi untuk berdoa membuka ibadah kebangkitan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau sore hari ini kembali kami boleh ada di rumah Tuhan. Satu anugerah yang besar, kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami boleh memperingati kebangkitan Tuhan. Terima kasih Engkau yang Tuhan. sudah mati bagi kami, Engkau yang sudah berkorban bagi kami. Biarlah Tuhan, kami boleh mengasihi Engkau dengan datang setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Mari Tuhan Engkau pimpin ibadah kami. Urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu. Biar kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa Tuhan sore hari ini. Dan kami semua yang datang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kasih tanda love sama kanan kirinya, silakan. Tuhan Yesus hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Haleluya. Yesus namanya, menyembah
Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, takkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. saya undang semua bangkit berdiri. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin. menyucikan, Terima kasih Tuhan. bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Karena apa? Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya mau kaum prianya sebab Dia hidup. Kaum pria saja yang bernyanyi. Hari esok, berarti sebab Dia Kaum wanitanya saja katakan sebab Dia hidup. ada hari esok, Amin. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti Kita sama-sama haleluya sebab Dia hidup. semua tangannya di atas. Sebab Dia hidup, tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan karena Dia hidup kita memperoleh pengharapan. Tuhan Yesus baik enggak? Haleluya. Haleluya. Masih mau bangkit berdiri? Haleluya. Dia mati, Dia sungguh baik.
sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan kesaksian. Puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Memang Tuhan itu baik ya, suka menolong. Kemarin ini ya, tangan saya ini kurang sakit. Kalau megang itu jadi kurang tenaga, ya ada sakit. Nah saya dibalur, nggak sembuh. Tempel koyok, malah jadi panas. Cabut lagi mas saya. Saya diusap-usap kan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Hilang sakitnya teh, puji Tuhan. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Saya masih buka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya persilakan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Hidup-hidup selamanya. Hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup, 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 hidup selamanya. Hidup, hidup selamanya, hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup. Oh haleluya, oh haleluya. Hiduplah, oh haleluya, oh haleluya. Yesus hiduplah, hidup, 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 hidup selamanya. Tuhan Yesus hidup, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Tuhanku Yesus hidup. Haleluya, oh haleluya. Hallelujah.
Yesus ku hiduplah, Yesus ku hiduplah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati dan segenap kehidupan kita untuk mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Seperti rusa rindu sungai. Jiwaku rindu Engkau, Allah Tuhan asal hatiku ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Daulah Tuhan asal hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau Engkaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Daulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. saya mau musik sedikit pelan. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku ku rindu menyembahmu.
katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asra, hatiku ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Nanti saya minta Bapak Onesimus berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami pada saat ini Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu, menyaksikan cinta kasih sayang-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap pribadi kami, baik pemimpin pujian, pemain musik, kami semua yang ada. Engkau sudah menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk memuji membesarkan nama-Mu, dan kami bersyukur, berterima kasih atas kesempatan firman Allah yang disampaikan kepada kami melalui hamba-Mu yang sudah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan Engkau juga yang menjadikan kami mempunyai hati yang baik, hati yang lembut, tanah yang baik untuk ditanami dengan firman Allah, sehingga firman-Mu tumbuh di dalam setiap pribadi kehidupan kami yang mendengar pada sore hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saya undang hambanya Bapak Pendeta Revi Awandatu untuk menyampaikan firman Tuhan.
Tes. Makasih. Haleluya. Mohon maaf untuk kejadian yang tadi, saudara. Sore ini saya merasa terberkati dengan puji-pujian yang barusan. Saya senang, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda di hati saya. Dan juga saya lihat Dea yang main keyboard main paling bagus selama ini tadi. Dan juga pemain musik main bagus saat lagu seperti Rusa setelah oleh WL dikasih tahu mainnya sedikit lebih pelan ya. Tapi puji Tuhan, kembali kita berkumpul hari ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan kita adalah satu titik atau satu poin utama di dalam Kristenan. Kenapa? Karena dari beberapa agama yang ada di dunia, yang mereka memiliki panutannya masing-masing, hanya Kristen saja yang panutannya atau idolanya atau Tuhannya yang bersedia mati untuk pengikutnya dan tidak cukup mati. Dia ada di dalam kubur 3 hari dan juga dibangkitkan di hari ketiga dan hidup untuk selama-lamanya tidak mati lagi. Ini satu poin yang kita sebagai orang Kristen tidak boleh lupa dan harus kita imani. Kenapa? Karena satu poin ini yang kadang kita lupa, kita anggap ya Kristen cukup menerima Tuhan sebagai juru selamat. Kita percaya di dalam Yesus ada jalan menuju Bapa. Tapi kita lupa poin Yesus mati dan kebangkitan. Ini adalah poin yang paling sering diserang oleh pihak-pihak lain. Kita belajar sedikit kenapa sesuatu sampai harus diserang. Bahwa Yesus mati dan bangkit itu harus ditutup-tutupi. Bahwa Yesus disalib, dikubur dan dibangkitkan, hidup 40 hari lalu naik ke surga. Dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu sebagai sesuatu yang tabu. Banyak pihak lain yang tidak suka. Kalau itu bukan satu kebenaran, kalau itu sebagai satu kesalahan, biarkan saja kesalahan itu ada. Karena satu kesalahan tidak akan pernah bertahan. Tapi apabila sesuatu yang benar adanya terjadi dan sudah bertahan beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun dari serangan berbagai macam cara, berbagai macam ajaran, berbagai macam pandangan. Yesus lahir, mereka setuju semua. Yesus lahir dari nafas Allah, mereka setuju semua. Yesus lahir dari perawan Maria, mereka setuju. Tapi begitu dibilang Yesus mati, tidak. Kalau tidak ada kematian Yesus, tidak ada kebangkitan. Dan kalau tidak ada kebangkitan, Paulus bilang, percuma kita beriman di dalam Kristus. Karena poinnya tuh di sini, saudara. Di kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus bilang percuma, sia-sia aku melayani Tuhan. Percuma aku memberitakan Injil. Kalau Yesus tidak dibangkitkan dari antara orang mati. Kalau tidak ada orang yang dibangkitkan dari orang mati, berarti Yesus tidak dibangkitkan dari yang mati. Tapi kita, saudara, kita percaya sebagai anak Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, bahwa satu saat begitu kita mati nanti, kita akan hidup kembali bersama-sama dengan Tuhan di dalam Yerusalem baru.
Yerusalem baru bukan kerajaan roh. Yerusalem baru itu ada di bumi dan langit yang baru. Kita hidup bukan hidup roh. Nanti kita bukan ada sebagai sesuatu yang tidak setengah nampak, setengah tidak nampak. Kita hidup dalam satu tubuh yang baru, yang sudah diperbaharui, dipermuliakan seperti Yesus. Dan Yesus dibangkitkan sebagai buah sulung yang pertama, sebagai contoh bukti bahwa kebangkitan dari antara orang mati itu ada. Di mana buktinya? Yesus sudah bangkit. Dan itu adalah satu hal yang mereka serang. Logikanya kenapa harus diserang kalau memang itu tidak ada? Coba saya bangkitkan sedikit saja. Ada yang namanya ateis. Mereka tidak percaya adanya Tuhan. Dan kita orang-orang teis, kita percaya ada Tuhan. Makanya disebut ateis. Kalau kamu tidak percaya Tuhan, kenapa harus dibuktikan tidak ada Tuhan? Diam saja. Justru kalau kamu membuktikan tidak ada Tuhan, artinya kamu mengakui ada Tuhan itu. Tapi karena kamu tidak mau terima, kamu anggap bahwa Tuhan itu tidak ada dan terus berjuang sekuat tenaga bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Tuhan itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Saudara, kebangkitan Tuhan, saya bilang adalah satu titik iman yang harus kita percaya, yang harus kita pegang. Coba kita baca dulu sedikit dalam Roma 10. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa apa saudara? Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Satu pengakuan iman yang luar biasa yang harus kita pegang sampai hari ini. Tidak saja kita percaya bahwa Yesus Tuhan, tapi Yesus yang Tuhan itu turun ke dunia, jadi manusia, mati untuk kita, dikubur 3 hari, dan dibangkitkan di hari ketiga. Satu ayat terakhir sebelum saya masuk ke firman Tuhan. 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Satu pasal yang mengatakan panjang dan lebar tentang kebangkitan. Ayat 1. Dan sekarang saudara, aku mau mengingatkan kamu. Ingat tadi pagi saya sudah berbicara bahwa Tuhan sendiri bicara bahwa setiap makan tubuhku yang dipecahkan karena kamu dan minum cawan perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku ini supaya menjadi apa? Peringatan akan siapa? Aku, akan Yesus. Yesus Tuhan. Kalau Tuhan bicara kepada manusia, jangan takut. Dia tahu kepada siapa dia bicara. Kepada orang yang penuh dengan ketakutan. Jangan gelisah. Dia tahu kepada orang yang penuh dengan kegelisahan. Dan saat Yesus Tuhan bicara, jadikan ini sebuah peringatan akan aku. Kita memperingati apa dari SD sampai sekarang? 17 Agustus, RA Kartini, 10 November Hari Pahlawan. Untuk apa? Untuk mengenang katanya jasa-jasa mereka. Kalau Tuhan bicara sendiri, peringati, lakukan itu supaya menjadi peringatan akan aku. Artinya apa? Kita ini manusia gampang lupa. Gampang lupa. Orang Kristen aja gampang lupa bahwa Paskah jauh lebih penting daripada Natal. Kalau saja 75% orang Kristen
Yakin akan hal itu. Gereja akan lebih penuh saat Paskah daripada Natal. 1 Korintus 15 ayat 1 mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu. Dan kamu terima. Tidak saja sudah diberitakan tapi sudah diterima. Dan di dalam Injil itu kamu teguh atau kita teguh berdiri. Ayat 2. Oleh Injil itu, oleh berita keselamatan itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepada kamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3 dan ayat 4. Sebab sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Satu iman yang kita tidak boleh lepas sampai kita mati. Dan tidak boleh kita lupa. Baik saudara. Minggu Paskah adalah minggu perjalanan Yesus masuk ke Yerusalem sampai akhirnya dia disalibkan di Bukit Golgota. Tadi pagi saya sudah bicara bagaimana dalam perjanjian lama bahwa Yesus sudah digambarkan sebagai anak domba Allah yang sudah dipersiapkan jauh-jauh ribuan tahun sebelumnya untuk menebus dosa kita. Mari kita buka satu perikop di Yohanes 20. Yohanes 20 kita akan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang 10. Ya. Kita akan baca bersama-sama. Setiap tangan kanan saya angkat langsung bunyi, sudah mesti diganti. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus, dan berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ayat 10, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Satu bagian dari cerita mengenai Paskah khususnya setelah penyaliban Yesus. Dan lebih khusus lagi setelah Yesus dimakamkan. Kita tahu, saudara, Yesus disalibkan pada hari Paskahnya orang Israel. Setiap tahun orang Israel mengadakan Paskah sebagai perayaan saat mereka keluar dari Mesir. Dibebaskan oleh Yahweh dari Mesir. Di situ mereka menyembelih domba sebagai korban bakaran dan korban penebusan dosa mereka. Setiap tahun mereka melakukan itu.
Dan pada tahun yang sama, pada hari yang sama dengan Paskah yang biasa mereka lakukan selama ribuan tahun, dari zaman tabernakel kemah Musa sampai ke bait Allah buatan Herodes di Yerusalem, ada satu orang yang dituduh bersalah, namanya Yesus, disalibkan pada hari yang sama dengan Paskah itu. Yesus ditulis disalibkan pada jam 9 pagi. Dan pada jam 9 pagi itu memang sudah suatu tradisi bagi bait Allah saat itu, bahwa semua korban, semua domba-domba atau kambing yang akan dipersembahkan kepada Tuhan, itu sudah mulai dibawa masuk ke dalam pelataran bait Allah untuk diperiksa. Dan Yesus ada di kayu salib dari jam 9 sampai akhirnya jam 3 sore. Singkatnya, di mana kita tahu jam 3 sore itu akhirnya dia bicara, tetelestai, selesai sudah, aku memberikan nyawaku kepada Bapa. Tapi di saat yang sama juga saudara, saat itu setiap perayaan Paskah di bait Allah, jam 3 sore adalah saat di mana berakhirnya perayaan Paskah itu. Kenapa? Karena mereka harus bersiap-siap masuk ke hari Sabat, di mana Sabat tidak boleh ada pekerjaan apapun yang dikerjakan. Jadi jam 3 sore persis, setiap Paskah orang Israel di bait Allah, imam akan meniupkan shofar yang saya waktu itu sampaikan, sangkakala dari tanduk domba yang melingkar. Dan saat itu ditiup kuat-kuat, orang yang mendengar tahu bahwa Paskah sudah berakhir. Dan di jam 3 sore itu adalah jamnya persembahan sore yang diberikan oleh orang Israel kepada Yahweh. Setiap hari mereka harus mempersembahkan korban 2 kali, pagi dan sore. Dan sore adalah jam 3. Saudara lihat, apakah itu suatu kebetulan? Tidak. Semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Semua sebuah gambaran yang indah. Bahwa Yesus mati bukan memang disengaja, tapi sudah diatur oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Dan dikatakan di dalam Alkitab, saat Yesus mati, ada gempa. Dan robeklah tirai di bait Allah. Saudara bayangkan, jam 3 sore tadi, saat Yesus mati, shofar ditiup. Tahu-tahu ada gempa bumi. Tanah terbelah. Dan tirai bait Allah yang didirikan oleh Herodes itu sobek dari atas sampai bawah. Dan tirai bait Allah yang Herodes dirikan, itu tingginya 15 meter. Cukup. Sampai akhirnya Yesus langsung diturunkan oleh Yusuf Arimatea dan Nikodemus untuk dimasukkan ke dalam kubur. Dipinjamkan kubur oleh Yusuf dari Arimatea. Dan mereka membalsami tubuh Yesus itu. Setiap lapisan kain dibalsami. Setiap lapisan kain dibalsami. Ada 50 kilo rempah-rempah yang tercatat yang mereka bawa untuk membalsami tubuh Kristus saat itu. Dan akhirnya Kristus dibawa masuk, disimpan di dalam kuburnya Yusuf Arimatea. Pada hari ketiga, Yohanes 20 bilang, pada hari pertama minggu itu. Orang Yahudi tidak menamakan harinya seperti kita. Orang Yahudi menyebut harinya berdasarkan angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari Sabat adalah hari yang ke-7. Hari yang pertama adalah Ehad. Ehad adalah apa? 1. Esa yang pertama.
Oleh karena itu kita tahu bahwa Ehad di sini adalah hari Minggu, hari yang pertama. Pada hari yang pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Saudara yang kekasih, Maria Magdalena satu wanita yang khusus, yang spesial. Ditulis dalam keempat Injil. Dia ada di setiap keempat Injil dan berkaitan ada di setiap Injil mengenai kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dia wanita yang spesial di mata penulis keempat Injil itu. Kenapa? Karena dia yang pertama datang hadir di situ. Kita, kenapa orang Kristen mengadakan kebaktian hari Minggu, hari pertama? Karena berdasarkan kebangkitan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang Maria Magdalena lakukan saat itu? Saat Minggu, hari pertama, dia pergi ke kubur. Dia mencari siapa? Dia mencari Tuhannya. Saat itu di Yerusalem sedang terjadi suatu peristiwa yang luar biasa, saudara. Ada pembunuhan yang besar. Satu tokoh yang tidak bersalah dibunuh. Dan saat Maria datang dikatakan bahwa dia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Saudara yang kekasih, saya kadang terenyuh kalau saya teringat bahwa Maria Magdalena, dia mencari Tuhannya pagi-pagi sekali. Hari masih gelap, dia sudah pergi mencari Tuhan. Saya dari kecil sudah dididik oleh orang tua saya. Jangan tinggalkan hari Minggu. Jangan tinggalkan harinya Tuhan. Jangan tinggalkan hari di mana Tuhan Yesus itu bangkit. Dan saya ikuti. Banyak yang saya korbankan untuk itu. Saya pemain musik. Banyak yang saya lepaskan job-job itu. Tapi Rev kan lu gak punya toko. Gak bisa dibandingin sama yang punya toko. Saya gak bandingin. Cuman ada saat pas, kita tahu dulu pas saat Bapak Gembala masih ada, setiap akhir tahun dan tahun baru selalu ada ibadah akhir tahun dan ibadah awal tahun. Dan kalau saudara tahu pemusik, saat itu adalah setiap pemusik dapat uang paling besar kalau main di malam tahun baru. Dan saya sempat menolak 10-12 tahun lalu. Saya sempat ditawari main di satu acara malam tahun baru 4 juta sekali main 12 tahun lalu. Saya bilang, "Mah, gimana ini Revi ditawarin 4 juta nih. Pergi jangan." Ya karena mama saya sudah mengajarkan jangan tinggalkan Tuhan. Dia bilang, "Gak usah lah. Udah, biarin mama aja yang bayar itu 4 juta. Haleluya. Dan tentunya tidak pernah kejadian, saudara. Karena bukan itu yang saya harapkan. Dan bukan itu Tuhan juga harapkan. Tapi Tuhan ingin lihat sejauh mana kita mencari Tuhan pada harinya. Pada hari yang dikhususkan memang kita harus datang kepada Tuhan. Maria Magdalena di tengah-tengah kekacauan saat itu, di tengah-tengah ketakutan saat itu, dia pergi. Seorang wanita pergi masih gelap. Yang memang di Injil lain tertulis banyak wanita lain yang ada, yang datang. Tapi hanya Maria Magdalena yang datang duluan saat itu. Saudara, kubur dijaga. Dijaga oleh prajurit Romawi. Yang menjaganya pun bukan penjaga biasa. Kalau zaman sekarang itu tentara yang elit, Kopassusnya.
Hanya 16 orang, tapi 16 orang yang betul-betul hebat, luar biasa. Tapi apa yang manusia kerjakan untuk menahan kuasa Allah, untuk menahan rencana Allah terjadi, akan sia-sia. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak, pasti ya dan amin, pasti akan terjadi. Jangan takut saudara. Kalau Tuhan sudah punya rencana, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Mau 16 prajurit Romawi yang paling hebat pun, tapi saat malaikat datang dan menggoyangkan gempa bumi saat itu dan menggulirkan pintu, mereka semua ketakutan. Dan mereka lari, mereka ngadu kepada Sanhedrin dan bilang apa adanya. Dan Sanhedrin bilang aja begini, disuapkan mereka ceritanya, dibayar, disuap. Jangan banyak omong, bilang saja murid Tuhan datang mengambil mayatnya saat kalian tidur. Lucu nggak? Demikian keras mereka coba menutup kebenaran firman Allah. Mereka coba mereka-reka sebuah kebohongan. Saudara tahu, kalau memang lagi tidur, gimana mereka bisa tahu bahwa itu mayat dicuri, betul? Kalau mereka bisa tidur, bagaimana mereka bisa tahu yang mencurinya adalah murid Yesus? Dan kalaupun murid Yesus yang mencuri, saat mereka coba mendorong pintu batu, apakah mereka tidak bisa dengar? Semua sia-sia. Dan akhirnya menurut sejarah gereja tidak tertulis dalam Alkitab. Memang Sanhedrin mencoba menyuap mereka, tapi saat mereka melapor ke atasannya, mereka semua dibunuh. Karena tidur dalam jaga tidak boleh, tidak diizinkan. Tapi ayat yang kedua, coba kalau enggak saya nggak beres-beres ini. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan berkata pada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Jadi setelah dia, ini kelihatannya Maria Magdalena datang setelah kejadian, malaikat Tuhan membuka kubur itu, pintu kubur itu. Dia langsung lari, saudara, langsung lari. Bukan jalan biasa, lari dia. Lari kemana? Ada tujuannya kepada Simon Petrus, kepada rasul-rasul, kepada murid-muridnya untuk memberitakan satu berita bahwa Tuhan ini sudah tidak ada. Tuhan diambil orang. Memang Maria Magdalena bukan orang yang cukup beriman sampai saat itu. Dia belum cukup mengetahui bahwa Yesus akan bangkit. Tapi apa yang kita lihat di ayat ketiga, maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Murid yang lain itu adalah Yohanes, penulis dari perikop ini. Keduanya berlari bersama-sama. Mereka juga berlari, saudara. Ada satu orang yang lari dari kubur yang kosong. Tapi ada dua orang yang lari menuju kubur yang kosong itu. Tapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Yohanes nih kayaknya orang yang rendah hati ya. Dia gak mau tulis namanya, saudara. Tapi dia bilang, mereka berlari bersama-sama, tapi akhirnya, tetapi murid yang lain itu, yaitu dirinya sendiri, berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Jadi mesti ditulis, penting ya kayaknya bahwa dia nyampe duluan di kubur itu. Tapi menunjukkan bagaimana keinginan dari mereka mencari Tuhan mereka, Yesus itu. Ayat kelima, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Jadi saat Yohanes melihat, dia hanya melihat dari pintu dan hanya melihat kain kafan yang terletak di tanah. Lalu datang Petrus, menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Ia melihat kain kafan terletak di tanah dan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus
tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Ada dua kepribadian dari dua murid Yesus ini. Yohanes mungkin karena murid yang paling muda, dia masih agak sungkan, agak segan. Ada keraguan-raguan begitu dia nyampe ke kubur. Dia nggak mau main, langsung masuk aja. Beda sama Petrus yang orangnya berangasan, yang kadang nggak mikir. Dia begitu nyampe langsung, awas Yohanes, masuk dia langsung, lihat. Dan apa saudara lihat? Saudara perhatikan. Saat Yohanes melihat, dan saat Maria Magdalena melihat, dengan apa yang Simon Petrus lihat, beda semua. Saat Maria Magdalena melihat bahwa kubur batunya sudah terguling, dia langsung menilai, Tuhanku sudah diambil orang. Saudara, perampok makam saat itu sudah menjadi sesuatu yang umum. Sampai Kaisar Romawi menerapkan satu aturan, satu undang-undang bahwa hukuman mati untuk mereka yang mencuri dari dalam kubur. Tapi Maria Magdalena sudah melihat dari jauh saja dan dia melihat bahwa batu itu sudah tidak ada. Dia ngomong, Tuhanku tidak ada. Dan dia lari kepada Petrus dan Yohanes. Saat Yohanes tiba duluan, dia masuk sampai ke pintu dan dia melihat hanya ada kain kafan yang tergeletak. Begitu Petrus masuk lebih dalam lagi, dia melihat apa? Kain kafan dan kain peluh atau yang menutupi wajah Yesus. Dari dua hal ini sudah kelihatan bahwa Yesus tidak dicuri. Yesus memang bangkit. Kalau memang Yesus dicuri, apakah pencuri itu mau buang-buang waktu? Bukanya kain kafannya dulu Yesus itu di situ. Bukankah lebih gampang hanya membawanya langsung dengan kain-kainnya? Tapi tidak, kain kafan itu ditinggalkan di tanah. Dan kain peluh yang menutup mukanya terlipat rapi. Dan sudah tergulung, itu ayat 7. Ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain, Yohanes yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan, apa saudara? Percaya. Saudara, ada 3 orang. 3 saksi mata pertama dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari kubur yang kosong. Yaitu Maria Magdalena, Simon Petrus, dan Yohanes. Ketiga-tiganya melihat hal yang sama. Tapi ketiga-tiganya memiliki pengamatan yang berbeda dan memiliki pengetahuan yang berbeda. Saat saat Yohanes pertama masuk, di ayat ke-5 ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan. Dalam bahasa aslinya digunakan kata blepo. Bahasa Grikanya. Tapi saat Petrus masuk lebih dalam, Petrus tidak berhenti di pintu. Petrus masuk lebih dalam lagi. Dan begitu dia dalam lagi, dia melihat apa? Tidak saja kain kafan, tapi kain peluh yang terlipat rapi di atasnya. Kata melihat di situ dia gunakan kata theoreo, di mana kata dasar dari teater. Blepo hanya melihat saja. Seperti saya melihat Mary, mana Mary? Saya melihat Mary, atau saya melihat sepupu saya ini, Edward ya. Tapi misalnya saat saya melihat Bu Gurning, terus saya tahu bajunya bermotifkan emas.
warna kuning, warna hitam, dan dia pakai sepatu merah. Itu teoreo. Ada pengamatan yang lebih dalam lagi. Sesuatu diamati secara seksama. Dia tidak lihat hanya kepada satu hal, tapi dari satu hal itu dia lihat secara utuh satu hal. Tapi begitu Yohanes kembali masuk. Yohanes yang awalnya cuma di pintu, saudara. Cuma melihat kain kafan saja. Begitu dia lihat Petrus masuk, ada kain peluh. Dan dia ikut masuk, dia lihat apa yang Petrus lihat. Tapi tidak berhenti di situ, dikatakan dalam ayat ke-8. Ia melihatnya dan percaya. Melihat di situ dipakai kata eidos. Eidos ini melihat sesuatu hal dari kejauhan. Hal yang kita eidos ini dipakai saat orang Majus datang kepada Herodes dan berkata, di mana dia raja orang Yahudi yang dilahirkan itu? Karena kami melihat eidos, bintangnya dari timur. Mereka lihat bintang itu. Mereka antara percaya tidak percaya. Tapi mereka ikuti bintang itu. Mereka merasa ada sesuatu yang berbeda dari bintang itu. Dan mereka ikuti bintang itu. Mereka pergi ke Bethlehem. Mereka tanya kepada Herodes. Dan akhirnya mereka temukan yang mereka cari. Saudara, kalau kita mau cari Tuhan, kita bisa lihat dari contoh 3 orang ini. Tidak saja kita cari Tuhan di harinya Tuhan. Di hari di mana Tuhan sudah bangkit. Sudah menjadi saksi untuk kebangkitan kita sendiri. Kita datang beribadah kepadanya. Kita tidak cukup hanya datang di gereja. Hanya berdiri di depan gereja saja. Kita hanya melihat depan gereja saja. Atau kita boleh lihat, kita tidak cukup hanya berdiri di pelataran bait Allah. Kebanyakan orang Kristen memang ngomong orang Kristen memang orang dia kebaktian. Tapi saat dia ada di dalam gereja, apa betul hatinya ada di sini? Atau hanya tubuhnya saja sedangkan hatinya ketinggalan di pintu atau di rumah? Kenapa? Karena hatinya tidak masuk ke gereja untuk menikmati hadirat Tuhan. Dan saat saudara hanya berdiri di luar sebagai Maria Magdalena. Tidak masuk ke dalam seperti Petrus. Ataupun Yohanes yang lebih masuk lagi. Saudara tidak akan mengalami iman seperti Yohanes. Saudara tidak akan mengalami satu iman yang membangkitkan kepercayaan bahwa Yesus sudah bangkit. Bahwa kubur ini kosong, ya aku percaya bahwa iya dia sudah tidak ada di sini. Dia sudah tidak ada di sini karena Tuhan sudah bangkitkan Yesusku. Saudara boleh datang. Kita harus datang. Masa kita kalah sama Maria Magdalena? Siapa dia? Dia wanita yang katanya sudah dikuasai oleh 7 roh jahat. Dimasuki oleh 7 roh jahat. Sudah pernah lihat orang kemasukan setan? Saat saya kelas 2, teman satu angkatan saya kemasukan setan 1. Saudara di sekolah Alkitab aja masih bisa orang kemasukan setan. 1. Itu repotnya luar biasa. Mau didoain berkali-kali 5 orang, 10 orang, nanti keluar, nanti masuk lagi, nanti keluar, nanti masuk lagi. Bagaimana saudara bayangkan hidup dari seorang yang dikuasai oleh 7 kegelapan, 7 roh jahat. Bukan satu hidup yang senang. Hidup yang dibawa kesengsaraan yang luar biasa. Tapi begitu dia mau, dia sudah dibebaskan oleh Tuhannya Yesus. Semua Injil mencatat Maria Magdalena adalah orang yang pertama mencari Tuhannya itu sendiri. Tapi saya akan bicara kalau Tuhan izinkan minggu depan
bagaimana Maria Magdalena mengalami perjumpaan itu. Tapi saat ini kita mau lihat. Saat Maria lihat hanya dari luar. Saat Petrus datang, dia melihat bahwa kain muka yang dipakai untuk menutup jenazah Yesus sudah tidak ada. Dan itu bukan ditinggalkan begitu saja, saudara. Yang asalnya dipakai untuk menutup muka seperti itu, terlihat sudah terlipat rapih disimpan. Apakah seorang yang dicuri, pencurinya memiliki waktu untuk melipat dan menyimpan rapi? Tapi saat Yohanes melihat, dia mengerti. Ada kebiasaan orang Yahudi saat itu. Saat mereka bertamu ke rumah orang dan dijamu makan bersama. Saat mereka makan dan di akhir makan itu, kalau mereka sudah selesai, mereka akan lap dan mereka akan kucek-kucek dan mereka akan buang seperti ini. Dan artinya, saya sudah selesai, kamu boleh angkat ini semua, saya akan pergi. Tapi saat dia makan, lalu dia usap mulutnya, dan dia lipat seperti ini rapi. Itu pelayan tidak boleh menyentuh makanannya. Karena itu artinya, aku belum selesai, aku akan kembali. Yohanes masih ingat saat Yesus berjanji, aku akan pergi dulu ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagimu. Dan satu saat aku akan menjemput kamu kembali semuanya setelah rumah itu siap untuk kamu semua. Yohanes mengerti, Yohanes masih ingat, dan Yohanes tahu tradisi. Saudara, tidak cukup ikut Tuhan biasa-biasa saja. Tidak cukup cari Tuhan datang ke gereja, hanya berhenti di luar saja. Tidak cukup cari Tuhan hanya melihat dari pintu saja. Saudara butuh masuk lebih dalam. Jangan sampai hanya berhenti di pelataran, tapi masuk ke ruang kudus. Masuk ke ruang yang paling kudus. Karena disitulah kita bisa bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Dan saat kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan akan bukakan hal-hal yang secara pribadi pula kepada saudara. Dari ayat 1 sampai 10, Tuhan tidak bukakan hal itu untuk Maria. Tuhan tidak bukakan hal itu untuk Petrus. Tuhan bukakan itu hanya untuk Yohanes. Mari saudara, saya rindu kita semua. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Amin. Tapi sudah saatnya juga kubur kosong membuktikan kita hidup untuk dia. Mari saya undang kita bangkit berdiri, pemain musik. Kita akan nyanyi lagu Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ada nggak itu liriknya? Itu bukannya Mer, kata-katanya ingat kasihnya. Kayaknya nggak ada nih. Saudara hafal tidak? Tidak ya? Ya udah kita lagu lain aja. Ajarku Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih.
Ajarku bersyukur kepadamu, keberadaanku semua berkat Tuhan. Ajarku Tuhan, berterima kasih. Kita nyanyikan sekali lagi dan saya undang Bapak Petrus untuk berdoa. Ajarku Tuhan, mendekat padamu. Ajarku bersyukur, menyembah di dunia dan surga. Engkau yang mulia. Mari saudara kekasih di dalam Kristus, kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus yang ajaib, yang penuh kuasa, yang menjadi penebus hidup kami. Kami bersyukur kalau pada sore hari ini kami kembali boleh mendengar kembali kebenaran firman Allah. Tuhan, di hari kebangkitan Engkau, kami memperingati betapa besar pengorbanan-Mu. Itu sebabnya ajar kami Tuhan untuk senantiasa menghargai, menghormati apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami semua, sehingga kami beroleh hidup yang kekal, menjadi anak-anak Allah yang dikasihi oleh Engkau. Itu sebabnya biarlah di hari kebangkitan Tuhan, kami memperingati dengan pujian syukur kami kepadamu Tuhan, untuk lebih mengenal Engkau, untuk lebih masuk mengenal lebih dalam, dan hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami mengerti akan kebenaran firman Allah, bertambah pengetahuan kami akan Engkau, bertambah pengenalan kami akan Engkau, sehingga kami lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring Engkau, karena Engkau sudah begitu berbuat yang baik, yang terbaik bagi kami, sehingga hidup kami boleh berarti. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami makin hari makin setia, makin sungguh-sungguh di dalam iring kepadamu, bahkan boleh menjadi saksi-saksi Kristus, diberi keberanian hikmat daripada Engkau, sehingga hidup kami sungguh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Memakai hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Tuhan, baik di dalam fisik Tuhan mengaruniakan kesembuhan, pemulihan sepenuhnya, Engkau pakai di hari-hari selanjutnya menjadi saluran berkat, menjadi nabi Tuhan di akhir zaman ini, dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali mempersembahkan syukur kami. Berkat yang daripada Engkau kami kembalikan kepadamu. Biarlah berguna bagi pekerjaan Tuhan khususnya di tempat ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih, kita sudah diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman Allah yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan berikan korban syukur kita. Haleluya. Persembahan dijalankan 2 kali. Kita nyanyikan pujian, Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit untuk kita semua. Dia lahir untuk
untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Haleluya, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia lahir Untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Puji Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Dia tebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, yang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Terima kasih buat persembahan saudara. Beberapa pengumuman. Jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Hari Rebo tetap ada doa puasa dan pendalaman Alkitab jam 4:30 sore. Hari Kamis ibadah pelayanan pemuda remaja Pantai Kosta jam 6 sore. Sabtu ibadah doa jam 5 sore. Ibadah minggu depan, ibadah raya pertama jam 6 pagi. Ibadah raya kedua jam 4 sore. Sampai bertemu kembali di ibadah yang akan datang. Barangkali ada yang baru pertama kali beribadah di sini. Kalau ada, selamat bergabung dan tetap selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, haleluya. Dari mana, Bro? Bekasi, ya. Bekasi, Tambun, Bekasi sana ya. Pantura ya. Selamat bergabung di kita dan selanjutnya kita tetap berharap saudara tetap ada di sini. Untuk akhir bulan Mei akan diadakan baptisan air dan siapa yang akan dibaptis harap daftar dari saat ini ke gembala-gembala kecil ya. Tetap ikuti protokol kesehatan, memakai masker, sering cuci tangan,
menjauhi kerumunan. Jadi nanti kalau ini kita bubar, jangan buru-buru gitu, tapi apa tuh? Ya sebagian-sebagian gitu ya. Dan menjaga jarak dan tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah kepada semua ya. Ini aja, selamat Hari Paskah. Puji Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita tutup ibadah ini di dalam doa. Anugerah heran sungguh indah. Anugerah heran sungguh indah. Selamatkan orang dosa. Tersesat, sekarang balik dan lihat. Bait kedua, haleluya. Anugerah heran mengajarku semua takutku lenyap. Betapa bahagia anugerah Tuhanku saat aku percaya. Bait ketiga, haleluya. Berjanji baik padaku, firman-Nya harapanku. Dia perisaiku dan bagianku. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur, terima kasih kehadirat-Mu Bapa atas terselenggaranya ibadah kami pada sore hari ini. Baik dari yang paling usia muda sampai yang paling lanjut usia, Engkau sudah menolong kami, memberikan kami kemampuan, kemauan, dan kesempatan untuk beribadah, berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Revi Aundatung sudah menyampaikan berita firman Allah. Biarlah firman-Mu itu Tuhan Yesus tertanam di dalam bejana hati kami, bertumbuh serta mengeluarkan buah-buah yang indah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih buat juga pemain musik, pemegang sound system, semua yang ada Engkau sudah berkati. Terima kasih juga Tuhan buat Ibu Gembala kami, Ibu Melani Aundatu. Tuhan memberikan kekuatan di atas pundaknya untuk Tuhan mengelola tempat ini, baik GPDI Cianjur, baik juga Tuhan bagian di Yayasan Kabar Baik, baik sekolah Alkitab, sekolah umum, sekolah tinggi teologi. Engkau juga yang empunya semua ini untuk kemuliaan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tolong, baik Ibu Ani, baik saudara kami yang lain, Bapak Sino, Tuhan tolong juga Engkau memberikan kemampuan dan biarlah damai sejahtera-Mu Tuhan mengawal hati dan pikiran mereka sehingga mereka tetap ada di dalam kasih sayang-Mu Tuhan. Sebab kami percaya dan kami tahu bahwa tubuh dan daging ini tidak akan mewarisi kerajaan surga. Tapi kami percaya bahwa roh kami, kehidupan kami akan kembali kepadamu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang susah Engkau memberikan penghiburan. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan. Yang di dalam masalah Engkau sudah berikan kekuatan untuk mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Itulah sebabnya saudara-saudaraku kekasih, biarlah sebentar kita pulang dengan membawa serta berkat dari Allah yang menjadi Bapa kita, di dalam kasih sayang Yesus Kristus, serta penghiburan pengurapan Roh Kudus yang mempersatukan kita senantiasa, mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua bilang amin. Amin. Selamat sore, Tuhan berkati.